Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net. Video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara saya memperluas jaringan RT RW-Net GSM saya sampai ke desa tetangga tanpa menggunakan kabel fiber optik, teman-teman ya. Baik, sebelumnya di sini saya akan ceritakan sedikit. Sebelumnya dulu saya pernah sempat menggunakan kabel FO ya dari tempat saya ke desa tetangga ya untuk memperluas jaringan RT RW-Net GSM. Namun karena di sini di tempat saya itu cukup lumayan banyak untuk pesaing RT RW-Net-nya, makanya saya berhenti menggunakan kabel FO. Kenapa? Karena ya dalam satu bulan itu saya nyambung kabel bisa sampai 15 sampai 20 kali dan itu sering putus kabelnya, teman-teman ya. Dan putusnya itu nggak wajar gitu. Mending putus ketika ada orang tebang kayu di pinggir jalan terus kabel FO kita kena dan putus, itu sih saya nggak jadi masalah ya. Namun ini seperti yang saya bilang tadi, putusnya itu nggak wajar, teman-teman ya. Jadi putusnya itu sering saya temukan, contohnya misal kabel FO. Nah, putusnya itu seperti ini, teman-teman ya. Dia putusnya di bagian core-nya ini, teman-teman ya. Jadi caranya itu ditusuk, teman-teman ya. Ditusuk seperti ini. Jadi si pelaku itu pasti naik dulu ke tiang ya kan. Dan putusnya itu sering di setiap tiang, teman-teman. Itu saya sering nemukan ya. Ketika dia naik tiang dan pakai jarum atau apapun itu, yang penting bisa dipakai untuk nusuk ya. Nah, di bagian core-nya ini ditekan, ditusuk, udah putus. Jika kasusnya seperti itu tanpa OTDR, kita agak sulit, agak susah untuk menemukan posisi putusnya itu di mana, teman-teman ya. Walaupun kita sudah menggunakan bantuan pakai senter laser misalnya ya kan, kita untuk mencari titik putusnya itu agak susah, teman-teman ya, tanpa bantuan OTDR gitu. Nah, jadi di situ saya lebih baik dan memutuskan untuk berhenti menggunakan kabel FO karena ya kalau bahasa Lomboknya itu kemeseng, udah kemeseng, udah sering banget nyambung kabel yang putus dalamnya, teman-teman ya, yang ditusuk gitu. Nah, dari situlah saya langsung beralih ke LHG, ke LHG 5 ya, Mikrotik LHG. Nah, di situ kita nggak perlu pakai kabel FO, nggak perlu nyambung-nyambung kabel lagi kalau putus, teman-teman. Cuman tantangannya yaitu harus pakai tiang, dan jika ada badai atau angin pasti tiangnya akan goyang. Nah, namun kalian bisa menggunakan tiang yang nggak bisa goyang atau seperti triangle gitu kan. Tapi di sini saya hanya menggunakan tiang galvanis. Ya, kalian tahu sendiri tiang galvanis itu kalau nggak diikat ya pasti goyang ya kan di bagian ujung atasnya gitu. Baik, di video ini saya akan membagikan 2 poin, teman-teman ya. Poin pertama, bagaimana cara kita melakukan pointing dari titik A ke titik B ya, supaya nanti garisnya itu sejajar, teman-teman ya, satu garis lurus. Misalnya di sini adalah poin A-nya antena kita yang di server, terus di sini antena penangkapnya di bagian klien ya. Jadi kita akan pointing bagaimana caranya supaya dia itu garis lurus, teman-teman ya. Walaupun dia posisinya seperti ini, nanti kita akan pointer supaya dia tetap satu garis lurus dan saling nemu ya dari A ke B, teman-teman ya. Dan poin kedua, di sini saya juga akan bagikan settingan LHG yang saya gunakan ya, dan seperti apa, mari kita lihat untuk antenanya, teman-teman ya. Teman-teman, ntar kok silo ya, silo. Nah, di situ teman-teman bisa lihat antena LHG saya yang titik A ya. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Untuk antena LHG yang titik A, ini saya nitip di tetangga ya. Rumah yang di depan ini rumah bertingkat namun belum dibangun ke atasnya ya. Jadi saya nitip di sana. Untuk tinggi rumah ini sekitar ya 4-5 meter ya untuk tinggi temboknya, dan ke atas ini saya menggunakan tiang galvanis yang tingginya itu sekitar 6 meter ya. Jadi ya kurang lebih untuk tinggi dari tanah itu sekitar 10 sampai 12 meter ya, kira-kira seperti itu ya. Dan kalian lihat kabelnya ini masuk ke dalam rumah. Nah, itu ada gumpalannya, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang kita langsung saja naik ke atas ya. Kita langsung pointer, teman-teman, seperti apa caranya.
Oke, kita gaskan. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba pasang tangga dulu ya. Untuk naik ke rumah ini kita perlu lompat lewat tembok pagar ini dulu teman-teman. Untuk bagian ini kita percepat saja ya. Oke teman-teman, tangganya sudah siap. Kita langsung saja naik ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas dan teman-teman bisa lihat ini tiang yang saya gunakan, tiang galvanis. Saya hanya ikat atau untuk pengait atau pengeratnya itu hanya menggunakan ini ya, apa namanya sih ini. Nah seperti ini ya, di bawah juga ada, dan ini masih bisa diputar teman-teman ya, masih bisa diputar seperti ini. Oh agak keras ternyata. Dan kita langsung saja untuk melakukan pointing. Kita perlu install aplikasi yang namanya Antena Pointer teman-teman ya. Untuk aplikasinya kalian bisa download di Play Store ya. Ini kok agak gelap tuh teman-teman ya. Kita pakai kayu saja. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman aplikasinya, Antena Pointer ya, nggak jelas. Nah ini aplikasinya teman-teman, Antena Pointer ya. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah agar posisi kita bisa ditemukan, kalian tekan yang tanda geolokasi yang bagian ini. Nah maka dia akan mengarah ke posisi kita teman-teman ya. Cuman ini kurang akurat sih. Posisi saya sebenarnya di titik A itu di bagian ini teman-teman ya. Untuk menentukan titik lokasi, kalian tinggal klik dan tahan pada layar ya, maka posisi yang merah ini, titik poin ini akan pindah teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita tinggal geser untuk titik B nya ya. Ini adalah titik A ini, dan ini titik B nya kita klik dan tahan, baru kita geser teman-teman ya. Oke, untuk sebagai contoh biar cepat saja kita pakai posisi yang ini ya. Misalnya posisi yang ini kita klik dan tahan, kita lepas di sini. Nah maka dia akan mengarah ke pointer B teman-teman ya. Maka selanjutnya kita tinggal putar posisi HP kita teman-teman, supaya garisnya itu sejajar dan warna hijau ini bisa menemukan garis yang warna merah ini teman-teman ya, pas di tengah-tengahnya seperti ini ya. Nah seperti ini. Kemudian kita putar untuk antena LHG kita teman-teman, mengikuti arah dari HP kita teman-teman ya. Untuk bisa mengikuti arahnya, kalian tinggal tempelkan saja HP kalian di tiangnya teman-teman ya. Kemudian kalian tinggal putar saja untuk tiangnya, samakan posisi tiangnya itu dari arah HP kalian itu kemana ya gitu. Nah jika sudah, kalian bisa lakukan sampai benar-benar pas teman-teman ya. Oke, di sini saya coba berdiri dan kita coba putar, dan untuk arahnya itu agak ke selatan teman-teman ya, agak ke selatan. Nah seperti ini. Oke, ini saya rasa sudah cukup pas ya. Oke, ini saya rasa sudah cukup pas. Dan selanjutnya jika seperti ini, kita bisa pindah ke lokasi titik B teman-teman ya. Kita pindah ke lokasi yang ini, kemudian kita tinggal rubah saja arahnya dari B ini menjadi ke sini, dan yang dari A ini kita rubah pindah ke sini ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Dan nanti tadi posisinya di mana ya? Kita pindah ke sini, dan nanti kita pindah ke posisi B itu. Kita lakukan hal yang sama kayak tadi teman-teman ya. Kita tinggal arahkan HP kita itu supaya garis atau yang warna hijau ini pas di tengah-tengah garis merah ya. Barulah kita sesuaikan juga untuk antena yang B itu
supaya pas teman-teman ya, supaya pas dengan antena yang A gitu. Nah seperti ini. Nah ini sudah lurus teman-teman. Nah gitu ya. Jadi untuk pointer itu sebenarnya sangat gampang banget teman-teman. Kalian bisa download aplikasinya yang namanya Antena Pointer ya. Kalian bisa download di situ dan buka, kalian lakukan pointer seperti ini teman-teman ya. Dan jika kurang paham kalian bisa tanyakan saja di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan coba untuk melihat settingan LHG saya ya, seperti apa saya melakukan settingan. Dan untuk settingannya sendiri saya juga nggak terlalu pro ya dalam hal setting LHG teman-teman ya. Cuman saya pun juga ngikut dari settingan-settingan yang ada di YouTube ya. Dan saya akan bagikan settingan saya yang menurut saya itu udah cukup stabil ya. Oke, sekarang kita langsung saja pindah ke laptop ya.